Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nanda semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, maka sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita memahami tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel, mari kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, adapun bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu yang pertama, AX ditambah BY lebih dari C. Yang kedua, AX ditambah BY kurang dari C. AX tambah BY lebih dari atau sama dengan C, dan AX tambah BY kurang dari atau sama dengan C. Adapun daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel dapat kita tentukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita ubah terlebih dahulu bentuk pertidaksamaannya menjadi bentuk persamaan garis. Yang kedua, kita tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang ketiga, kita tarik garis melalui titik potong sumbu X dan Y yang telah ditentukan. Yang keempat, kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan cara menguji pada sembarang titik. Nah, jika pertidaksamaan yang dihasilkan bernilai benar, maka daerah tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Sebaliknya, jika bernilai salah, maka daerah yang di seberang garislah yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, kemudian kita buat arsiran pada daerah penyelesaian sebagai tanda. Nah, dengan catatan di sini kita harus memastikan bahwa koefisien dari X pada pertidaksamaan linear dua variabel tersebut harus positif. Jika tidak, harus kita kalikan dengan negatif 1. Kemudian kita ingat kembali aturan dalam melukis daerah dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang pertama, pertidaksamaan yang memuat lambang atau tanda ketidaksamaan kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatasnya digambar dengan garis putus-putus. Nah, sedangkan yang memuat lambang kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, maka garis pembatasnya akan kita gambar dengan garis penuh. Nah, mari kita ingat kembali permasalahan yang kemarin. Di sini dikatakan bahwa Adit ditugasi oleh ibunya untuk mengantar barang pesanan ke tetangga. Nah, terdapat dua jenis barang, yaitu baju dan celana, di mana satu karung baju memiliki berat sebesar 3 kg, sedangkan satu karung celana beratnya adalah 2 kg. Agar lebih mudah, Adit mengantarnya menggunakan motor. Namun, Adit hanya bisa membawa barang-barang tersebut dalam jumlah terbatas. Agar motor Adit tidak kelebihan beban, maka Adit hanya bisa membawa beban kurang dari 24 kg. Maka berapa karung baju dan celana yang dapat Adit bawa? Kemarin sudah kita lakukan penyelesaiannya. Didapatkan bahwa apabila diketahui berat baju yang dapat dihitung dari berat satu karung baju dikali dengan jumlah karung baju. Nah, begitu pula dengan berat celana. Nah, karena Adit hanya bisa membawa beban kurang dari 24 kg, maka pertidaksamaannya ialah, nah tadi kan berat baju, satu karung baju 3, berarti sedangkan jumlah karung baju adalah X, maka 3X. Nah, untuk berat satu karung celana yaitu 2, dan jumlah dari karung celana yaitu Y, maka 2Y, sehingga jadinya 3X ditambah 2Y kurang dari 24. Nah, kalau permasalahan ini kan masih berbentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu, bagaimana kalau ternyata agar lebih cepat, Ibu Adit mensyaratkan bahwa banyaknya karung yang dibawa Adit minimum harus 10 karung. Nah, maka selain dari pertidaksamaan 3X tambah 2Y kurang dari 24, kita harus menggabungkan juga pertidaksamaan lainnya. Nah, tadi kan banyaknya karung baju itu kita misalkan dengan X, ditambah dengan banyaknya karung celana yaitu Y, minimal harus 10 karung.
Jadi, bentuk dari pertidaksamaan yang digabungkan adalah X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 10. Nah, ingat lagi ya, kalau lebih dari atau sama dengan ini berarti dapat dikatakan sebagai minimal atau minimum, sedangkan kalau dia bentuknya kurang dari atau sama dengan, maka itu dapat kita katakan sebagai maksimum. Nah, maka gabungan dari beberapa pertidaksamaan linear dua variabel ini dinamakan dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Mengapa demikian? Karena pengertian dari sistem sendiri yaitu gabungan dari beberapa komponen. Maka dari itu, sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPT-LDV adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk daerah penyelesaian dari SPT-LDV ini merupakan irisan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear tersebut. Agar tidak bingung, mari kita langsung saja membahas beberapa contoh soal berikut. Nah, contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut. Nah, di sini Ananda dapat lihat ya bahwa ini merupakan sistem karena terdapat 4 pertidaksamaan. Nah, maka cara yang pertama yaitu kita tentukan titik potong dari kedua persamaan garis, yaitu X ditambah Y sama dengan 4 dan 6X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, apabila X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 4. Maka titik potong dari sumbu Y-nya adalah 0,4. Nah, untuk titik potong sumbu X, berarti Y sama dengan 0, didapatkan X-nya sama dengan 4, maka titik yang dilalui oleh persamaan garis X ditambah 4, yaitu 0,4 dan 4,0. Nah, yang ini titik pertama, titik kedua, kemudian kita tarik garisnya. Oke, untuk persamaan garis yang kedua yaitu 6X ditambah 2Y sama dengan 12. Untuk titik potong sumbu Y, jika X sama dengan 0, maka didapatkan Y-nya yaitu 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 per 2, maka Y sama dengan 6, sehingga titik yang dilalui adalah 0,6. Di sini. Nah, untuk titik potong sumbu X-nya, yaitu saat Y sama dengan 0, maka 6X sama dengan 12, X sama dengan 2, sehingga titik yang dilaluinya adalah 2,0. Lalu kita tarik garisnya. Nah, kemudian kita uji titik pada kedua pertidaksamaan tersebut. Nah, kita uji titik pada titik 0,0. Nah, di sini dapat Ananda lihat bahwa 0,0 berada di sini ya. Kemudian kita substitusikan saja ke pertidaksamaannya, 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 4, 0 kurang dari atau sama dengan 4, ini pernyataannya benar ya, karena 0 kurang dari 4. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, 6X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12, 6 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 12, 0 kurang dari 12, maka pernyataan ini benar. Nah, tips dalam menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan, terlebih dahulu kita harus mengarsir bagian yang bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, mari kita lihat pada pertidaksamaan yang pertama, pada titik 0,0 atau daerah yang mencakup titik 0,0 itu merupakan daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya berada di bawah garis merah. Sehingga akan kita arsir daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya, yaitu daerah di atas garis. Nah, selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua, daerah yang mencakup 0,0 itu merupakan daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang berada di bawah garis. Nah, maka daerah yang di atas garis bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga akan kita arsir
Ketidaksamaan selanjutnya yaitu X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini berarti bahwa daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, maka karena kita mengarsir yang bukan daerah penyelesaian, maka akan kita arsir daerah yang berada di sebelah kiri sumbu Y, yaitu daerah bagian sini. Terakhir, yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini artinya penyelesaiannya berada di atas sumbu X, yaitu saat nilai Y bernilai positif. Nah, maka yang akan kita arsir adalah daerah yang berada di bawah sumbu X. Sehingga daerah yang tersisa atau daerah yang belum diarsir ini merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui tadi, atau yang merupakan arsiran dari keempat pertidaksamaan tersebut. Maka daerah yang diarsir inilah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Contoh yang kedua yaitu tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel berikut, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Yang kedua, 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Yang ketiga, 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 6. Pertama, kita tentukan persamaan garis dari pertidaksamaan yang pertama. Maka persamaan garisnya adalah X ditambah Y sama dengan 5. Nah, kita tentukan untuk titik potong sumbu Y-nya, maka X sama dengan 0, saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5, sehingga titik potong sumbu Y adalah 0,5. Yang kedua, saat Y sama dengan 0, maka didapatkan X sama dengan 5, maka titik yang dilalui adalah 5,0. Kemudian kita tarik garis. Selanjutnya, 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 4. Hal ini berarti bahwa X lebih dari atau sama dengan 2 dan X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, atau X berada di antara 2 dan 4. Maka kita buatkan terlebih dahulu garis saat X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Untuk garis X sama dengan 2, ini dapat Ananda lihat pada garis biru. Nah, selanjutnya untuk garis X sama dengan 4. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang terakhir, yaitu 0 kurang dari atau sama dengan Y kurang dari atau sama dengan 6, itu berarti Y lebih dari atau sama dengan 0, dan Y kurang dari atau sama dengan 6. Maka kita buat garis Y sama dengan 0, ini garis yang berwarna hijau, dan garis Y sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan cara yang pertama kita uji titik untuk pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kita uji titik pada titik 0,0, maka didapatkan 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 5, 0 kurang dari 5, pernyataannya benar. Nah, ingat lagi tipsnya, kita harus mengarsir daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaian terlebih dahulu. Nah, maka apabila daerah 0,0 mencakup daerah penyelesaian, maka yang bukan merupakan daerah penyelesaian adalah daerah yang di atas garis. Nah, selanjutnya, X lebih dari atau sama dengan 2, maka yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang berada di sebelah kiri garis X sama dengan 2. Ini dia. Nah, untuk X kurang dari atau sama dengan 4, maka yang bukan merupakan daerahnya yaitu sebelah kanan dari sumbu X sama dengan 4. Maaf, maksud Miss garis X sama dengan 4. Nah, untuk Y kurang dari atau sama dengan 6, maka yang bukan merupakan daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang berada di atas garis Y sama dengan 6. Nah, yang terakhir,
Untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, maka yang bukan merupakan penyelesaiannya adalah daerah yang berada di bawah garis Y sama dengan 0. Nah, sehingga daerah yang tersisa inilah yang merupakan daerah penyelesaiannya. Oke, nah lalu bagaimana cara untuk menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel berdasarkan grafik yang diketahui atau daerah penyelesaian yang diketahui? Nah, langkah-langkahnya yang pertama kita tentukan masing-masing persamaan garisnya. Nah, garis yang melalui koordinat 0,m dan n,0, maka persamaan garisnya adalah mx ditambah ny sama dengan m dikali n. Nah, yang kedua, kita tentukan tanda pertidaksamaannya dengan cara menguji pada sembarang titik A, B yang berada di daerah penyelesaian. Dengan catatan, apabila bentuk pertidaksamaannya masih bisa disederhanakan, maka kita harus mensederhanakannya. Mari kita lihat contoh berikut. Sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah. Nah, pada gambar tersebut, garis yang pertama atau garis putus-putus ini melalui titik potong sumbu Y yaitu 0,6 dan sumbu X yaitu 7,0. Maka persamaan garisnya ialah 6X ditambah 7Y sama dengan 6 dikali 7. Sehingga 6X ditambah 7Y sama dengan 42. Nah, di sini kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Ananda dapat lihat bahwa daerah penyelesaiannya berada di sekitar ini. Nah, di sini pada titik 1,5 itu masih berada di daerah penyelesaian. Maka kita gunakan titik 1,5 sebagai titik uji, sehingga 6 dikali 1 ditambah 7 dikali 5 titik-titik 42, 6 ditambah 35 titik-titik 42, 41 kurang dari 42. Nah, berdasarkan uji titik, hasilnya itu adalah kurang dari. Dan garis putus-putus, maka tanda ketidaksamaannya ialah kurang dari. Sehingga pertidaksamaan linear dua variabelnya yaitu 6X ditambah 7Y kurang dari 42. Nah, untuk garis yang kedua, itu kan melalui titik potong sumbu Y yaitu 0,5 dan titik potong sumbu X yaitu 9,0. Maka persamaan garisnya ialah 5X ditambah 9Y sama dengan 5 dikali 9. 5X ditambah 9Y sama dengan 45. Nah, kemudian kita tentukan tanda ketidaksamaannya. Tadi kita pilih yang 1,5, maka kita pilih juga kembali 1,5. Kita substitusikan ke persamaannya sehingga 5 dikali 1 ditambah 9 dikali 5 titik-titik 45. 5 ditambah 45 titik-titik 45, 5 tambah 45 50, maka 50 itu lebih dari 45. Karena berdasarkan uji titik hasilnya itu lebih dari dan garisnya di sini garis penuh ya. Nah, sehingga tanda ketidaksamaannya ialah lebih dari atau sama dengan. Maka pertidaksamaan linear dua variabelnya yaitu 5X ditambah 9Y lebih dari atau sama dengan 45. Nah, selanjutnya, di sini dapat kita lihat bahwa daerah penyelesaiannya berimpit dengan garis Y. Ini kan daerah penyelesaiannya, ini kan berimpit dengan garis Y. Nah, dan berada di sebelah kanan sumbu Y atau saat nilai X-nya positif. Maka, itu artinya pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya, untuk daerah penyelesaiannya, ini kan berada di atas sumbu X, tapi tidak berimpit kan dengan sumbu X. Nah, maka itu pertidaksamaannya adalah Y lebih dari 0. Oleh karenanya, sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar di samping yaitu 6X ditambah 7Y kurang dari 42, 5X ditambah 9Y lebih dari atau sama dengan 45, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari 0. Maaf, ini salah ya. Yang benar itu Y lebih dari 0.
Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah Ananda dapat memahami materi tentang sistem pertidaksamaan dari linear dua variabel ini? Ya, semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Untuk tugas hari ini, yaitu tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear berikut. Yang kedua, Ananda tentukan daerah penyelesaian dan kemungkinan total karung yang Adit bawa berdasarkan permasalahan yang dibahas pada slide kelima, 6, dan 7 yang dijelaskan sebelumnya. Nah, bisa Ananda balik ke menit sebelumnya pada video ini. Nah, untuk nomor 3, tentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir pada gambar berikut. Silahkan dikerjakan pada buku latihan dan kumpulkan dalam bentuk PDF atau foto di GCR. Lebih dan kurang, apabila terdapat kesalahan kata, Miss mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.